Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Slewati dari program studi bimbingan dan konseling Islam kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat belajar bahasa Indonesia, terutama di bangku perkuliahan. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia merupakan kalimat sudah tidak asing lagi di telinga warga Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih itu bahasa Indonesia dan apa manfaat kita mempelajari bahasa Indonesia? Di sini kita akan membahasnya. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara multikultural dengan berbagai macam jenis bahasa yang ada di masing-masing daerahnya. Nah, bahasa Indonesia di sini ada untuk mempersatukan semua bahasa tersebut menjadi bahasa yang satu, sehingga jika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dan kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang diakui di Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Habis itu bahasa pengantar pendidikan. Kita dari kecil diajarkan untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita masih mempelajari bahasa Indonesia. Untuk apa sih? Untuk kita tuh salah satunya itu mengembangkan kebudayaan, itu sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Dan dimana bahasa Indonesia bisa kita gunakan sebagai untuk penterjemah dan lain sebagainya. Nah, alat pengembangan budaya ini sudah saya katakan tadi, kalau kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia saja, kita tuh sudah termasuk mengembangkan budaya kita, apalagi kalau kita bisa membawanya ke taraf internasional, sehingga orang luar tuh tahu bahwa Indonesia ini memiliki bahasa yang resmi. Dan yang terakhir sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa sih itu pelajaran bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan pelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia. Nah, adanya pelajaran bahasa Indonesia ini dari kita SD sampai kita kuliah saat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang luar yang berbeda-beda bahasa. Tidak mungkin kita akan berbicara dengan orang lain yang kita sudah tahu berbeda suku dengan kita, tapi kita berbicara dengan bahasa daerah, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Nah, selain untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi dengan baik dan benar, adanya pelajaran bahasa Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan karya berupa tulisan yang dapat kita nikmati melalui mata dan juga telinga. Nah, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastra Indonesia. Nah, kita tuh disajarkan untuk menghargai hasil karya orang lain. Nah, pelajaran bahasa Indonesia saat kita kuliah itu apa aja sih? Sebenarnya sama aja dengan yang pernah kita pelajari dari SD sampai SMA, mengenai tanda baca, penulisan kata depan atau awalan, paragraf, kalimat, prosa, dan lain sebagainya. Tapi di dalam bangku kuliah ini kita lebih ditekankan untuk mengarah kepada praktik, seperti keterampilan berbahasa, di mana kita dituntut untuk bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, entah untuk ngomong dengan dosen, teman, karena apalagi kita di kuliah ini kita banyak melakukan presentasi. Nah, pasti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Habis itu keterampilan menulis. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya berisi dengan kata-kata, tapi juga memiliki makna yang indah dan dapat dinikmati. Habis itu keterampilan mengolah kata. Nah, jika kita mendapatkan tugas untuk membuat suatu tulisan atau dan lain sebagainya, kita tuh sudah tidak bingung lagi kita mau nulis apa yang harus kita rangkai, kata-katanya seperti apa, tuh kita sudah tidak bingung lagi. Jadi di sini di bangku kuliah tuh kita lebih ditekankan untuk ke arah praktiknya. Nah, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, di sini dosen saya memberikan tugas-tugas. Yang pertama itu diary. Nah, dalam diary ini kita tuh menulis keseharian kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang maksimal tuh kita dapat menulis 1 menit 20 kata. Nah, sehingga kalau kita dalam sehari kita menulis 20 menit tuh udah ada 400 kata yang bisa kita tuangkan. Habis itu membuat karangan. Misalnya kita di sini membahas tentang karangan argumentasi, karangan narasi dan lain sebagainya, kita di sini langsung ditunjukkan untuk praktek membuat karangan itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu membuat PowerPoint. Seperti sekarang kita membahas tentang materi presentasi. Nah, kita disuruh membaca apa itu presentasi, bagaimana isinya, dan bagaimana cara membuat PowerPoint yang benar, terus kita mempresentasikannya.
Nah, dari tugas-tugas yang telah diberikan itu apa sih manfaatnya untuk kita? Nah, yang pasti kita tuh yang pertama cepat. Kita dilatih untuk cepat menulis dan merangkai kata-kata sehingga dalam waktu yang telah ditentukan tuh kita dapat menghasilkan sebuah karya yang indah yang dapat dinikmati gitu. Kalau kata dosen saya, kalau saya ngasih kalian tugas buat sebuah karangan 20 menit terdapat 400 kata. Kalau nggak bisa berarti kalian nggak lulus tes saya. Berarti kan di situ kita tuh dilatih untuk bagaimana sih kita berpikir membuat karangan, mengolah kata-kata dan lain sebagainya agar hasil yang kita dapatkan tuh maksimal, habis itu terampil. Nah, kalau kita sudah memiliki keterampilan menulis, kita tuh udah nggak bingung lagi kata-kata apa yang harus kita rangkai, di mana kita harus meletakkan tanda baca dan lain sebagainya. Berbicara. Nah, dalam berbicara ini kita dilatih untuk bagaimana sih menjadi pembicara yang baik, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dengan bahasa yang baik dan benar. Pesan singkat. Nah, kita tuh dapat mengirim pesan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun. Nah, apalagi kita sekarang berkomunikasi dengan dosen lah yang paling sering kan. Dimana kita tuh misalnya mau ngirim pesan sama dosen tuh kita tahu kata-kata apa yang harus kita ungkapkan, kata-kata yang baik seperti apa, kata-kata yang benar seperti apa, dan kata-kata yang santun, sehingga tuh kita tuh kesan menjadi mahasiswa yang baik gitu. Jadi kita tuh diajarkan untuk berbicara melalui pesan singkat tapi dengan bahasa yang baik serta santun. Iya, kita sudah sampai di slide yang terakhir. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa yang saya pelajari di kuliah, tugas-tugas apa saja yang ada di kuliah, dan manfaat apa saja yang saya dapatkan dari tugas-tugas yang telah diberikan. Iya, kita sudah berada di penghujung video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton sekalian. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah takut kuliah, karena kuliah itu seru banget, gak seseram yang kalian bayangkan. Di kuliah ini kalian akan dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru dari berbagai daerah, dan dosen-dosen yang Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.